Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kami senang berjumpa kembali lewat video ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan dipermuliakan atas pujian penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Dalam suasana berhari Minggu, kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi kondisi yang saat ini sedang berada di tengah bangsa kami, sebagai bentuk ketaatan kami kepada pemerintah, kami harus mengikuti anjuran dan arahannya. Itu sebabnya kami memohon pengurapan Tuhan. Kami memohon Roh Kudus mengurapi kami agar ibadah kami ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi umat-umat-Mu yang akan mendengar, dan biar melalui firman-Mu kami terus diteguhkan, kami terus dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali. Firman Tuhan akan kita baca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka kitab kita masing-masing, dan setelah itu Bapak Ibu perhatikan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Dituliskan seperti ini: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagia yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu pun memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka temanya bagi kita pada saat ini yaitu Kristus bangkit, hidup jadi penuh pengharapan. Kristus bangkit, hidup menjadi penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari apa yang kita pahami peristiwa Paskah, kematian Tuhan Yesus, maka kita bisa menemukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang sedang ada di dalam pikiran dari orang-orang yang mengikut Tuhan pada saat itu. Apa yang menjadi pikiran daripada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika seseorang putus pengharapan, itu berarti itu akan membawa dirinya, akan membawa hidupnya kepada satu kehidupan yang kurang menyenangkan. Tetapi ketika pengharapan di dalam diri seseorang ada, pengharapan yang baru muncul, maka pengharapan itulah yang akan membawa umat-umat Tuhan untuk lebih bersemangat hidup, lebih sungguh-sungguh hidup, bahkan menjalani kehidupan ini pun dengan semangat yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada peristiwa ketika Yesus ditangkap, dia disalibkan, lalu dia mati, maka murid-muridnya mulai berpikir, putuslah pengharapan kita, sirnalah semua apa yang kita impikan, sirnalah semua apa yang kita pernah rindukan, bayangkan, karena ternyata Tuhan Yesus yang kita bangga-banggakan, Tuhan Yesus yang kita puji-puji, dan Tuhan Yesus yang senantiasa kita agung-agungkan, ternyata dia juga
dapat mati seperti kita sekalian. Demikian juga perempuan-perempuan yang berada pada saat itu, tak kala ketika Tuhan Yesus mati, lalu Yesus dikuburkan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kalaupun wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan pada saat itu pergi ke kubur Yesus, tapi dengan satu maksud, bukan melihat atau menyaksikan kebangkitan Kristus. Tapi kalaupun mereka ada di sana hanya untuk sekedar melakukan tradisi, karena memang setiap orang yang meninggal pada besok harinya mereka harus wajib datang dan membawa rempah-rempah atau bunga untuk menabur bunga di atas kuburan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, namun apa yang terjadi? Tak kala ketika wanita ini datang dan tiba di kuburan, saudara-saudara, mereka kaget, mereka terkejut melihat kubur yang sudah terbuka. Mereka sempat berpikir, siapa yang mencuri mayat Tuhan kita? Siapa yang mengambil mayat dari Tuhan kita? Tetapi saudara-saudara Bapak Ibu, sementara mereka sedang berpikir-pikir, malaikat datang dan memberikan satu pernyataan dan berkata, Tuhan Yesus yang engkau cari, dia sudah bangkit. Dia tidak berada lagi di dalam kubur. Dia sudah hidup dan dia sudah pergi mendahului kamu pergi ke Galilea. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, maka kondisi ini membuat wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang datang ke kubur terkejut dan akhirnya mendengar pernyataan malaikat itu. Saudara-saudara Bapak Ibu, di luar dugaan mereka, ternyata Yesus bangkit kembali. Yesus telah bangkit kembali. Maka dengan harapan itulah, dengan situasi itu mereka menjadi punya pengharapan yang baru. Mereka menjadi sungguh-sungguh semangat kembali. Dan tanpa mereka sadari, mereka dengan segera berlari-lari ke kampung, ke tempat di mana murid-murid berada. Dan mereka memberitahukan informasi itu, mereka memberitahukan kejadian itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Akhirnya semangat yang baru muncul di dalam kehidupan mereka. Semangat yang baru muncul di dalam kehidupan mereka. Yang tadinya sukacita sudah tidak ada lagi, kembali mereka bersukacita. Yang tadinya semangat sudah tidak ada lagi, tapi pulang dari kuburan mereka sangat bersemangat karena menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa kita temukan di dalam kehidupan wanita-wanita ini? Sebenarnya sama sekali tidak ada pengharapan. Kenapa? Kenapa tidak ada pengharapan? Karena memang ketika Yesus ditangkap, saudara Bapak Ibu, semua pengharapan mereka berakhir dengan kematian Tuhan Yesus. Karena mereka membanggakan Tuhan Yesus, mereka meninggikan Tuhan Yesus, tapi ternyata Kristus yang mereka banggakan pun juga ternyata bisa ditangkap dan mati. Tetapi saudara-saudara Bapak Ibu, banyak orang yang tidak memahami bahwa semuanya ini sudah dirancang oleh Tuhan. Semuanya ini telah diatur oleh Tuhan dengan sedemikian sehingga terjadilah apa yang dimaksudkan dengan Kristus menjadi anak korban domba Allah. Kristus berkorban di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus sangat-sangat beruntung. Ini pilihan yang tepat. Memilih Kristus menjadi Tuhan dan Allah kita ini pilihan yang tepat. Karena sungguh Tuhan yang kita sembah tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang ketika mati dan mati untuk selamanya. Tapi Yesus yang kita sembah, ketika dia mati, dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali, dia bangkit kembali. Olehnya Bapak Ibu saudara-saudara, pengharapan apa yang bisa kita temukan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Pengharapan apa yang bisa kita lihat dari kebangkitan Tuhan Yesus? Makna pengharapan apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita dari kebangkitan Tuhan Yesus? Karena memang Tuhan Yesus bangkit untuk saudara dan saya. Mari kita perhatikan, ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang menjadi pengharapan yang baru yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan semangat baru muncul kembali, dengan arti pengharapan mereka yang telah terkubur secara mendadak bangkit kembali. Pengharapan mereka yang sudah tidak ada lagi, masa depan yang dirasakan sepertinya sudah suram,
tiba-tiba mendadak bangkit kembali. Ini satu pengharapan yang Tuhan ingin nyatakan kepada saudara dan saya. Kalau pada saat itu juga murid-murid merasa punya pengharapan yang baru oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya kalau mungkin kita mulai merasa lemah mengikut Tuhan, kita mulai agak jarang ke gereja, kita mulai tidak setia kepada Tuhan, tetapi dengan kebangkitannya, dengan momen kebangkitannya ini, mari kita bangkitkan kembali segala kehidupan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena memang Tuhan sudah bangkit bagi saudara dan saya. Dari akhirnya apa yang bisa terjadi akibat daripada kebangkitan, pengharapan yang baru itu, saudara Bapak Ibu bisa bayangkan, wanita-wanita ini ketika pergi ke kubur dengan hati yang sedih, sembari tidak ada pengharapan. Tetapi secara tradisi mereka memang harus lakukan itu. Kalau mereka melakukan itu bukan karena tindakan iman, tapi karena budaya, karena tradisi, bukan karena sedang berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mendengar pernyataan dari malaikat, Bapak Ibu Saudara-saudara, hati mereka tiba-tiba bergejolak, sehingga mereka dengan gembira sekali mereka pulang berlari-lari dengan semangat yang daripada Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan dikatakan dari yang putus asa menjadi berpengharapan, karena Yesus sumber pengharapan mereka masih hidup. Yesus yang tadinya sudah mereka sempat rasakan tidak ada lagi pengharapan, tetapi mereka justru sungguh-sungguh kembali berpengharapan kepada Yesus. Ketika mereka bertemu dengan murid-murid, maka murid-murid dengan semangat. Murid-murid tidak percaya, karena murid-murid juga sudah ada yang kembali kepada kehidupan lamanya. Murid-murid juga sudah tidak lagi mulai mengenal Kristus di dalam hidupnya. Tetapi dengan informasi yang disampaikan oleh para wanita-wanita ini, mereka akhirnya semangat kembali. Murid-murid pun bangkit kembali. Maka harapan dari firman Tuhan, kebangkitan Kristus ini juga membawa semangat baru di dalam kehidupan saudara dan saya, membawa kehidupan yang baru di dalam saudara dan saya, sehingga kita betul-betul datang mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bahkan mengiring Tuhan selama kita hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitan Yesus menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Poin yang kedua, kebangkitan Yesus menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Supaya lebih jelas, supaya kita lebih mengerti, mari kita buka firman Tuhan dan kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai demikian dikatakan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, dan bila perlu catat supaya Bapak Ibu bisa membaca kembali. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, bukan kematian secara jasmani, satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang penting kita pahami di dalam kehidupan kita. Jadi kebangkitan Yesus menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Mungkin sebelumnya masyarakat umum memandang bahwa Kristus telah mati. Mana kuasanya? Katanya dia orang yang berkuasa, katanya dia orang yang hebat, tetapi kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudara, hal inilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Mereka berpikir bahwa Kristus lemah, tapi ternyata jika kita mengamati dengan kebangkitan Kristus, Kristus bukanlah orang yang lemah, Kristus bukanlah oknum yang lemah, tapi Kristus adalah oknum yang berkuasa, karena memang kematiannya itu direncanakan oleh Bapa di surga. Kalau kita melihat sebelum Yesus mati, ada satu kisah yang memberitahukan bahwa Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani.
sampai dia meneteskan tetesan-tetesan darah, keringat darah, hanya untuk bergumul supaya rencana penyaliban itu bukan melalui hidupnya, tetapi di dalam dirinya Yesus berkata, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudaraku, ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita bahwa sebelum kematian Tuhan Yesus pun, Yesus sudah berkali-kali memberitahukan bahwa dia akan mati dan dia akan ditangkap. Itu semua dijelaskan ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu artinya bahwa Kristus telah berada pada rencana Bapa pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, maka kekuasaan Tuhan belum pernah berubah. Hari ini hingga nanti masa-masa yang akan datang. Olehnya apa yang menjadi keputusasaan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara, bawa datang kepada Kristus, sujud di kaki Tuhan, percaya sepenuhnya kepadanya, minta pertolongannya, minta kuasanya untuk bekerja di dalam hidupmu, maka pertolongan Tuhan pasti datang, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari hidup lebih setia lagi kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita, sebagai akibat daripada kebangkitan Tuhan Yesus, pengharapan apa yang terjadi? Yang ketiga dikatakan bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Mari kita membacanya dalam firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-57 dan 58 supaya menjadi berkat bagi kita, supaya firman ini memberikan peneguhan yang sungguh-sungguh kepada kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Olehnya, kalau hari ini secara terpaksa kita beribadah di rumah, kita akan direpotkan. Namun ketahuilah, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kebangkitan Kristus sudah mengalahkan maut. Maka maut tidak akan dapat lagi menyentuh kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka maut apapun, sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun tidak akan dapat lagi hinggap di dalam kehidupanmu, tidak akan bisa mengganggu kesehatanmu, karena kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut tersebut. Kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan wabah COVID-19. Tetapi kita harus tetap berada pada arahan daripada pemerintah, sehingga kita harus menunggu sampai waktunya nanti Tuhan memberikan pengumuman untuk kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur punya Kristus, punya Tuhan yang bangkit. Kita bersyukur punya Tuhan yang bangkit, dan Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik, supaya saudara dan saya berada pada satu posisi kehidupan yang lebih baik, posisi yang hidup diberkati, posisi yang hidup dengan kebahagiaan, posisi yang hidup dengan kesukacitaan yang daripada Tuhan, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bersukacita kembali, mereka bersemangat kembali, mereka melaksanakan segala aktivitas mereka bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, mungkin muncul pertanyaan, kalau Yesus berkuasa, mengapa Yesus bisa menderita? Kalau Yesus berkuasa, mengapa Dia bisa mati? Mengapa Dia bisa disiksa? Mengapa Dia bisa disalibkan? Saudara-saudara, Bapak Ibu perlu ketahui, supaya lebih jelasnya, mari kita kembali kepada pembacaan kita dari 1 Petrus. Dari 1 Petrus yang pembacaan awal kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita
bisa melihatnya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama tadi, ayat yang ketiga mulai, supaya kita bisa memperhatikan mengapa saudara-saudaraku penderitaan itu diizinkan. Maka kita baca ayat 7, dikatakan seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dalam kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini yang menjadi satu pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini, saat ini, masa-masa ini kita sedang dibiarkan menghadapi wabah virus corona, ini merupakan satu pencobaan, itu merupakan satu tantangan, itu merupakan satu ujian bagi kita. Maka dengan COVID-19 inilah Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita, kemurnian iman saudara sekalian, kemurnian dari orang-orang Kristen, kemurnian dari pengikut-pengikutnya. Ini yang menjadi harapan Tuhan, sehingga corona ini dibiarkan terus ada sampai saat ini. Tapi ketahuilah bahwa maknanya itu ternyata ingin melihat kemurnian dari iman. Olehnya, biarkan proses virus corona ini memurnikan imanmu. Mari semakin lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari tinggalkan dosa dalam kehidupanmu. Mari hiduplah bagi Tuhan, bukan hidup bagi dunia, bukan hidup bagi manusia. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini akan membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih bersemangat, karena pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Satu pujian kita nyanyikan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari bangkit berdiri. Hatiku percaya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini hamba mengangkat tangan berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Bapa, biarlah kiranya pertolongan Tuhan turun atas mereka melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, peneguhan dari firman Tuhan, pengharapan yang baru sebagaimana yang dibawa oleh kebangkitan Tuhan, dan itu juga terjadi di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Kami bawa setiap beban-beban hidup kami, rasa berat yang ada di dalam hidup kami, rasa ketidakjelasan yang ada di dalam hidup kami. Tapi kami tahu dengan Kristus bangkit, maka kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kiranya umat-umat-Mu sungguh-sungguh bisa menikmati firman dan bisa berpengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga dengan demikian pengharapan yang baru yang dari Tuhan itu akan timbul di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, bahkan memberikan kesehatan baru bagi kami sekalian, serta memberikan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.